lillahi ta'ala, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita bisniskan, dari apa yang kita lakukan. Kita tidak mengharapkan apa-apa, saudaraku. Kita tidak berharap. Tetapi kalaupun kita diberi, itulah hadiah dari pencipta alam semesta, pencipta diri kita, pemilik alam semesta ini. Ilahi Rabbi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi dagangnya kita juga lillahi ta'ala, saudaraku. Apakah kita tidak mengambil penghasilan? Bukan begitu, saudaraku. Bukan tidak mengambil penghasilan dari apa yang kita jual. Silakan. Kalau misalkan kita membeli kepada tengkulak itu harganya 500, misalkan kita jual 750, tidak apa-apa, benar itu sudah. Tetapi ingat, jangan kita harapkan hasil-hasil itu. Jangan kita taruh pengharapan kepada apa yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam namo buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, sampurasun rahayu, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, Teras Kehidupan akan menyajikan sebuah tema yang bertajuk bekerja sama Allah, berdagang sama Allah, bercinta sama Allah. Jadi bekerjanya bekerja sama Allah. Dan menjadi sebuah pekerjaan yang sampai, saudaraku. Dari apa-apa yang kita lakukan, kita sampai kepada ilahi Rabbi. Dan menjadi zikir-zikir yang tidak terlihat. Menjadi zikir-zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tetapi sudah menjadi sebuah kenyataan. Dan dilakukan, kita menjadi pelaku di dalamnya, saudaraku. Bagaimana caranya? Kita bekerja, tetapi pekerjaan kita itu bisa sampai kepada ilahi Rabbi. Kita berdagang, kita berbisnis. Bisnis kita bisa sampai kepada ilahi Rabbi. Bagaimana cara kita membawanya? Kita bercinta dengan pasangan kita, tetapi kita bisa sampai kepada ilahi Rabbi. Bagaimana, saudaraku, caranya? Yuk kita bongkar, yuk kita kuak bersama-sama. Tonton video ini sampai dengan selesai agar Anda tidak gagal paham dan bisa memahami isi di dalamnya dan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat buat jenengan semuanya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Bekerja kepada Allah adalah pekerja. Berarti kita menjadi seorang pekerja atau menghambakan diri. Namanya bekerja kepada Allah. Jadi kita menghambakan diri kita, kita memasrahkan secara totalitas apapun yang terjadi, apapun yang bakal terjadi, semuanya kita serahkan. Itulah cara kita untuk bekerja kepada Allah. Jadi di dalam setiap perintah, di dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan setiap harinya, kita ke ladang. Kita pasrahkan semuanya, saudaraku. Dari awal mula, sebelum kita bekerja, sebelum kita berangkat dari rumah, semuanya kita kembalikan lagi. Kita pasrahkan semuanya, kita serahkan semuanya kepada ilahi Rabbi. Jadi pekerjaan kita tidak hanya mendapatkan lelah, tetapi lillahi ta'ala, saudaraku. Menjadi pekerjaan yang lillahi ta'ala, pekerjaan yang sampai kepada Allah. Dan satu lagi, jangan pernah kita berharap dari apa yang kita kerjakan, saudaraku. Karena berharap-harap itu pekerjaannya hawa nafsu. Hawa nafsu setiap saat mengelilingi diri kita dan akan menghancurkan diri kita, menggerogoti diri kita dari dalam, saudaraku. Itu tanpa kita sadari, tanpa kita pahami sebelumnya, saudaraku. Jadi berhati-hatilah, dhaf, dengan rasamu berhati-hati, berhati-hati, saudara. Khauf, roja, berhati-hati, saudaraku. Jangan asal kita lakukan aja, tetapi di dalamnya hati-hati lan waspada. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi kita bekerja lillahi ta'ala, saudaraku. Di dalam pekerjaan kita, kita hanya melihat Allah. Di dalam pekerjaan kita, kita hanya bersama Allah dan dengan Allah, saudaraku. Atas Allah, semuanya. Tidak ada yang lain. Itulah yang disebut bekerja bersama dengan Allah. Ya, berdagang pun seperti itu, berbisnis pun seperti itu. Lillahi ta'ala, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita bisniskan, dari apa yang kita lakukan, kita tidak mengharapkan apa-apa, saudaraku. Kita tidak berharap. Tetapi kalaupun kita diberi, itulah hadiah dari pencipta alam semesta, pencipta diri kita, pemilik alam semesta ini. Ilahi Rabbi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi dagangnya kita juga lillahi ta'ala, saudaraku. Apakah kita tidak mengambil penghasilan? Bukan begitu, saudaraku. Bukan tidak mengambil penghasilan dari apa yang kita jual. Silakan. Kalau misalkan kita membeli kepada tengkulak itu harganya 500,
Misalkan kita jual 750, udah apa-apa, benar itu sudah. Tetapi ingat, jangan kita harapkan hasil-hasil itu. Jangan kita taruh pengharapan kepada apa yang kita kerjakan. Karena apa yang kita kerjakan itu belum tentu bisa menghidupi diri kita. Banyak sekali orang bekerja, orang berbisnis yang gagal, kemudian dibohongi, dibawa lari, dibawa kabur uangnya. Orang bekerja pun seperti itu, saudaraku. Kenapa? Apa penyebabnya? Ya karena kita tidak lillahi ta'ala. Kita tidak menyerahkan secara totalitas diri kita berikut pekerjaan kita, saudara. Maka semua pekerjaannya akan hancur, amburadul. Karena sudah dijadikan tongkat, dijadikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena pekerjaan itu bukan Tuhan. Dia bukan sesuatu yang bisa menghidupi diri kita. Kalau nggak kerja kita nggak punya uang, katanya begitu. Apakah benar seperti itu? Toh buktinya, kenyataannya orang yang bekerja terkadang tidak digaji, terkadang dibawa lari oleh bosnya. Begitupun orang yang berbisnis, terkadang kita ditipu, bukannya kita mendapatkan hasil, tetapi malah buntung, saudara. Bukankah banyak kejadian-kejadian itu? Baik dari negara, jatuhnya sebuah negara, jatuhnya sebuah bisnis yang besar dan bisnis yang kecil, dari pedagang roti, dari pedagang camilan, sampai kepada kepresidenan, sampai kepada pengaturan negara ini. Kalau tidak lillahi ta'ala, maka akan hancur, saudaraku. Dan itu konsekuensi yang harus diterima. Karena setiap segala sesuatu kalau tidak didasari dengan lillahi ta'ala, tidak didasari dengan penyerahan diri kita dulu kepada pencipta kita, semuanya akan dijadikan tongkat, saudaraku. Seolah-olah pekerjaan itu yang bisa membuat kita hidup. Seolah-olah pekerjaan itu yang membuat kita punya uang. Padahal terkadang kita punya uang bukan dari pekerjaan itu. Bisa datang dari hewan, bisa datang dari tumbuhan, bisa datang dari mana saja. Namun kita tidak mau menyadarinya. Kita selalu mengingkarinya. Apa-apa yang datang milik kita, apa-apa yang datang punya kita. Kita mau menjadi pengatur dan mengakui semuanya, saudaraku. Itulah kita yang selalu terjebak, kita yang selalu menistakan diri kita sendiri. Dari makhluk yang sempurna menjadi makhluk yang ora karu-karuan, ora bener, ora genah, saudaraku. Katanya orang Jawa seperti itu, katanya orang Madura, tak bener tak depor, katanya seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan semuanya apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berfaedah, menjadi ilmu yang berguna, saudara, dan dapat kita cerna bersama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.